awal saya keluar dari kuliah, lulus kuliah, coba siapa yang bingung kan dipegangin, nih ada 16, kita ngerekrut 16 orang, kamu gimana caranya mengelola tim kamu 16 orang. Di situ senang, wah anjing aku mengelola 16 orang nih, yang tadinya bentar kayak orang baja paling cuma karyawan 3, aku 16 orang nih, gimana caranya? Susahnya aku gak bisa ngomong di depan orang, aku gak bisa ngomong. Balik lagi di Berbesar Cover, channel under anti cover. Nah, ini partnernya baru ini teman-teman. ya, karena kebetulan teman kita lagi berhalangan hadir, yang biasanya bareng kita nge-host sama teman-teman. Akhirnya saya selaku tim dari Berbesar Cover langsung gantiin teman kita Juguli. Iya, Juguli. Beres. pokoknya ya. Ini Nah. Mas Patih ini sekarang kita kedatangan siapa nih Mas Patih? Ya. Ada teman kita nih yang dari mana ini? Dari tadi di sini. Pemuda bertalenta. Muda bertalenta, benar sekali. Influencer, Motivator juga, benar sekali. temannya Pak Mario. Paros. Oke, langsung perkenalkan diri aja nih, masnya siapa, dari mana, Oh iya. kepentingannya apa kesini? Saya juga nggak tahu. Iya teman-teman, perkenalkan nama saya Rizal Fatur Rizky, biasa dipanggil Rizal atau Kiki ya terserah lah. Itu biasanya kadang teman-teman biasanya antara manggil di dua nama itu. Nah kebetulan saya dari Kampung Nobita ya. Udah pada tahu belum nih Kampung Nobita? Kampung Nobita saya tahu. Teman-teman juga pasti tahu lah Kampung Nobita ya. Bagian dari alang grup ya. Iya. Nah, ngomongin Kampung Nobita nih ya. Berarti Mas Rizal ini selaku owner dari Kampung Nobita. Kalau owner sih disebut owner iya juga, disebut CEO juga iya juga, karena si Kampung Nobita ini kita awalnya berbasis dari keluarga besar sih Mas. Bisnis keluarga ya. Betul, kebetulan bisnis keluarga yang emang dipercaya kepada saya untuk mengelolanya. Seperti itu. Usia berapa? Usia saya baru di 24 tahun Mas. Ya masih. Ya baru Mantap sekali. belajar. Saya Sampai di usia 24 tahun masih kelewar Ya. Mainan. Gitulah ya. Slot. Mas Rizky ini di umur 24 tahun udah punya penghasilan di atas ya UMR. UMR ya. Sama aja. Cuma Karyawan berapa? Karyawan. kalau karyawan sekarang itu total kurang lebih di 30 orang sih Mas. Mantap. sekali. Tapi sebelum lari ke Kampung Nobitanya, mau nanya dulu nih, background Mas Rizal ini apa sih? Dari basic pendidikannya, apa emang dulu pernah sekolah di bisnis atau gimana? Kalau buat sekolah sih saya basicnya emang saya lulusan sarjana komputer. Jujur aja saya tidak ada kaitannya sama bisnis ya. Kalau emang terjun ke jualan karena emang hobi sih dari dulu, dari zaman saya SMA udah belajar jualan. Kayak misalkan dulu kan lagi pas zaman SMA tuh 2014 2013 kan masih zaman iPhone refurbished tuh. Nah, saya udah mencoba itu jualan kayak reseller iPhone refurbished itu ya. Sorry ya nih nyebutin nama merek apa kan? Nah, udah belajar dari situ, terus masuk di kuliah itu saya mulai belajar lagi nih. Emang pas masuk ke IT ini, saya ke komputer ini pas awal masuk saya dicari tuh bukan ilmunya di situ, tapi
udah pengen nyarinya tuh linknya gitu loh. Gimana relasinya seperti apa sih. Yang penting kan kita tahu misalkan di dunia IT itu dasarnya seperti apa, bikin program seperti apa, di jaringan seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi memang Mas Rizky ini dari awal sudah punya bibit-bibit bisnis ya. Iya. Mulai dari Terahnya udah terah bisnismen. Ya dari senang dari hobi sih Mas, dari hobi ya. dari hobi. Terus karena kebiasaan mungkin ya dari kecil kan sudah lingkungan keluarga juga Bisnis semua ya. Kalau lingkungan keluarga sendiri emang keluarga besar kita emang itu ya Mas, jualan lah. Cuman emang dari basic orang tua pun sendiri masih ya karyawan, bapak karyawan swasta, ibu pegawai negeri gitu loh. Cuman ya saya lihat dari lingkungan keluarga besarnya ya kita belajar dari sini kayak gini gitu. Belajar emang dari dulu juga kayak orang tua juga pernah jualan ini, kayak gini caranya prosesnya, kok seneng ya. Nah dari situlah Mas saya ngambil kesimpulan kayaknya passion saya tuh di sini gitu. Saya sampai sempat ngomong pas semester 5 tuh udah sempat ngomong sih ke orang tua izin semester 5 pas saat kuliah udah bilang, saya udah pamit, mohon maaf Pak Bu. Kenapa kamu mohon maaf? Ya enggak, kita mau ngomong saya sih mau ngomong dari awal aja, jangan malu nanti kalau pas saat anaknya saya ini keluar dari saya lulus dari universitas, jangan malu saya kerja bukan kerja di kantoran atau jadi pekerja tetap, enggak ya izin saya pengennya sih izin pengen usaha lah Bu Pak gitu. Saya pengen usaha sendiri yang nggak tahu nanti setelah lulus mau jualan gerobakan pun ya saya minta doanya aja, jangan sampai malu melihat anaknya kok lulusan sarjana kok jualan kayak gitu, atau misalkan jualan gerobak. Nah dari situlah ya emang kalau dari bapak sih insya Allah selalu merestui ya. Cuman kan kadang-kadang kedua orang tua kan semuanya merestui, cuman ya itu kadang-kadang kan orang tua yang namanya ibu apalagi kan pasti pikiran pakai perasaan melihat anaknya sarjana kok nggak punya misalkan penghasilan tetap, atau misalkan biasanya anak-anak teman-teman ibu nih lulus tuh udah kerja di sini loh, di sini loh, kamu kok kantoran berangkat pagi pulang sore gagal pakai baju rapi. Nah ini saya berantakan kayak gini, aduh. Ya dari situlah akhirnya ngomong lagi penjelasan seperti apa, saya kasih tahu juga baik buruknya. Ya alhamdulillah akhirnya ya udah terserah itu jalannya kamu mau ke situ ya silakan, yang penting bapak sama ibu mah merestui apa yang kamu lakuin karena kamu juga udah besar, terserah mau bergerak mau ke bidang mana, itu yang kamu sukain insya Allah juga rezekinya ngikutin gitu. Ya, akhirnya dari situlah dapat restu tuh di semester 5 itu, masuk ke semester 7 mau mulai skripsi. Itu saya belajar melihat peluang yang saya di sana kan selalu sharing sama teman-teman, ini apa ya yang mau diangkat buat nanti di usaha maksudnya wirausaha gitu loh, buat di bidangnya itu tuh apa, ternyata banyak nih, tapi kayaknya potensi di untuk IT pun saya tidak mendalami itu gitu loh, karena jujur aja saya tidak terlalu banyak menguasai tentang IT itu lagi pas ilmu sekolah itu. Ya karena sering titip absen. Sering titip absen. Titip absen, nilai juga yang pas-pasan. Ya diulang-ulang. Nah, dari situlah ya udahlah. Pas saya merenung lagi balikin, saya kan hobi saya ya selain senang jualan, senang makan, senang masak, apa saya larinya ke F&B aja ya setelah ini. Ya dari situlah semester 7 berani untuk jualan F&B. Pertama saya jualan di depannya rumah makan Kampung Halalang. Saya memanfaatkan lahan parkir tadinya. Oh, yang ada bajainya itu. Nah, itu ya benar. Itu tempat nongkrong. Betul, warung bajai. Saya di situ saya sharing sama om saya yang selalu sharing untuk kamu gimana coba progres mumpung masih muda, jangan nunggu tua, karena sukses itu jangan ditunda-tunda kayak gitu. Mumpung ada umur yang masih benar-benar fresh, kamu tidak ada beban sama sekali, atau maksudnya beban yang emang benar-benar harus ditanggung. Sekarang kamu udah harus mulai progres Mas, jangan sampai kamu udah lulus atau misalkan udah umur udah lanjut lah baru mikirkan kamu lepas pengen usaha, itu jangan kayak gitu. Kalau kata om saya seperti itu, makanya saya pikir lagi, iya udahlah progres di situ. Berarti kurang tepat ya kalau ada yang ngomong
sukses itu kalau sudah usia 30 tahun itu kurang tepat ya? Kurang. Kalau menurut saya sih itu kurang tepat. Di umur mana saja, di umur berapa saja itu Betul. bisa. Ya aja mulai 30 tahun apa ya? Ya Masya Allah. Sekarang banyak kok Mas yang pengusaha-pengusaha muda yang umur 20 tahunan dia udah sukses, hasilnya juga udah ya ber-MM lah, maksudnya gitu juga udah banyak gitu. Yang Orang sukses instan juga banyak. Habis itu ngedrop lagi, habis itu masuk penjara. Banyak. Ya maksudnya semua itu ngikutin proses sih Mas. Iya. Termasuk ini ya, warung bajai kayaknya nggak lama juga ini berdiri. Ya itu kita berjalan di 6 bulan kayaknya, 6 bulan, 3 bulan percobaan. Setelah itu karena saya masih semester 7 tuh Mas, saya masih kuliah. Emang pas saat saya masih kuliah dan itu di semester 7 skripsi, saya milih antara dua Mas. Kalau saya ngerjain jualan berarti skripsi saya terbengkalai. Kalau saya ngerjain skripsi usaha saya terbengkalai dan emang nyata full. Saya emang masih belum bisa fokus. Saya fokusnya di jualan, akhirnya skripsi saya udah sampai bab 5 kebengkalai. Mau nggak mau tahun depannya saya semua harus ganti judul, ganti dosen, semuanya ganti semuanya. Akhirnya ya udah orang tua udah negur tuh, diangkat di 3 bulan tuh udah negur. Kamu kapan lulus? Masa mau jualan-jualan aja? Kamu emang udah masuk di titik ini gitu. Terus oh ya udah sadar, akhirnya saya pasrahkanlah ke partner saya untuk warung bajai itu. Saya fokus skripsi dan emang saya nggak fokus di usaha saya, mau nggak mau skripsi saya selesai, usaha saya juga selesai. Itu yang emang benar-benar di warung bajai itu pure benar-benar usaha sendiri, maksudnya ngumpulin uang, modal usaha sendiri, ngumpulin uang dari zaman pertama kuliah, makan irit-irit sampai benar-benar bisa buka usaha. Ya itu portofolio saja awalnya dari situ sih. Warung bajai itu ya. Warung bajai itu. Ya. Akhirnya warung bajai menjadi batu loncatan untuk melangkah lagi, karena kita butuh melangkah tanpa batas ya gitu. Nah, kalau boleh tahu Kampung Nobita sendiri berarti sudah berjalan berapa lama? Kampung Nobita ini alhamdulillah berjalan mau di 2 tahun nanti Mas, di Desember. Desember ini ya? Iya, baru mau lah, kayak ibarat bayi mah baru nongol gitu. Terus awal mula terbentuknya Kampung Nobita itu ada inspirasi apa, kenapa kok bisa muncul Kampung Nobita? Kenapa nggak Kampung Doraemon? Nah, itu kenapa nggak Kampung Doraemon atau Kampung? Kayak gini, setelah lulus saya bilang ke, nggak apa-apa kan saya cerita rututnya. Iya, enak kita santai saja. Saya misalkan saya baru lulus tuh, saya di situ bingung kan ambil tujuan saya dari semester 5 juga udah bilang saya pengen lulus kuliah ya langsung usaha, tapi saya bingung mau usaha apa karena basic saya pengennya F&B gitu. Nah saya sharing lah sama om saya yang benar-benar ya dari dulu selalu sharing tentang masalah masa depan saya juga sama dia gitu, sharing. Terus ya udah itu adalah. Nah terus gimana pasar? Akhirnya saya melihat kebutuhan market lah yang dilihat dulu, karena kebutuhan masyarakat lah yang menurut saya ini bagus nih, bagus untuk diangkat lagi, bagus untuk Nobita hadir di situ. Saya melihat dari kebutuhan masyarakat yang tadinya pengen nongkrong aja harus jauh-jauh ke kota, saya ngejarnya di situ dulu. Penduduk sekitar jauh-jauh harus ke kota, gimana caranya kita menyediakan satu tempat, satu wadah untuk semua kalangan yang emang benar-benar semua orang tuh bisa menikmati semua gitu loh, tanpa harus ada embel-embel, wih itu kok tempatnya anak muda, kok itu tempatnya remang-remang gak enak nih kayak gitu kan. Punten, karena banyak di lingkungan kita yang emang jualan kayak misalkan usaha di F&B itu kayak misalkan di usaha di coffee shop itu ya banyak kan orang tua malah nggak bisa masuk tuh. Nah itu kan akhirnya anak muda ya. Iya, lebih pengerucutan. Nah, gimana caranya kita semua kalangan tuh bisa masuk, karena kebutuhan masyarakat tuh udah mencukupi nih, kita ngeliat dari situ tuh. Gimana caranya sebuah usaha tuh biar jadi manfaat gitu loh. Kalau udah jadi manfaat kan enak Mas, bisa semuanya bisa menikmati gitu. Cuma menyasar ke anak muda saja ya Mas. Nah, betul. Target pasarnya lebih luas dan memang itu secara pendapatan kan bisa juga ya. Sekarang kan berpikirnya kalau orang mau buka, misalkan sekarang yang lagi ramai coffee shop nih, orang berpikirnya gimana caranya kita buka coffee shop anak-anak muda aja yang nongkrong gitu. Itu menurut saya sih ya salah. Sekarang kan anak muda kan dapat uangnya dari mana sih kalau bukan dari orang tua? Gitu. Gimana kita kejarnya akarnya yang mau nongkrong? Bisa kayak gini,
anak Kalau anaknya itu ada boundaries, ada batasan ya. betul. Anaknya nongkrong, udah pulang pamitan, bapaknya yang keluar. Apa misalkan diulang apa dibalik lagi, bapaknya yang nongkrong dulu, terus bapaknya pulang, orang banyak pulang, anaknya yang nongkrong gantian. Intinya dalam satu keluarga itu bisa nongkrong di tempat yang Bisa sama tanpa harus jauh-jauh, kan sebuah benar-benar kemanfaatan yang benar-benar buat semua gitu. Iya. Gitu ya. Berarti dari awal Kampung Nobita ini hadir dari masyarakat untuk masyarakat ya. Gokil ya. Betul. Demokrasi. Nah dari situ akhirnya timbul, yaudah ini ada pasar nih yang memang benar-benar market yang butuh kita wadahi gitu. Terus kita lihat ada lahan nggak om? Aku bilang gitu. Lahan ada tuh di belakang. Tadinya jujur aja itu Nobita itu di belakang buat lahan ya nggak pakai, buat buang sampah tadinya, buat buang sampah dari rumah makan di depan. Nah itu dari dulu buang sampahnya di belakang. Nah ya udah kita manfaatkan gimana caranya yang tadinya orang ngelihat nggak penting jadi penting gitu, yang tadinya sepele jadi nggak sepele gitu. Ya udah kita manfaatkan, jadi bernilai lah intinya situ. Terus dia bilang sama om tuh, gimana ini caranya kita juga kasih manfaat buat keluarga kita biar semuanya ikut merasakan kebahagiaan yang kita emang sebarkan buat masyarakat luas juga. Terus gimana caranya? Ya udah kita buat per stand, kita buat food court, model food court, tapi konsepan nanti terserah Mas Kiki mau gimana konsepannya. Oh ya udah, kalau kayak gitu oke om, siap. Nah om saya progresin, siapin tempatnya, saya mulai dari situ. Ini om, saya sharing sana sini sama teman-teman yang ada di Malang, ada di Bogor, saya selalu sharing mas, sebelum saya buka Nobita itu selalu saya sharing sama siapapun seperti apa tempatnya. Saya juga cek lokasi yang misalkan lagi viral nih kayak gini, lagi ini nih, kita ambil sisi baiknya, kita terapkan di sini gimana caranya bisa orang tuh bisa menikmati seperti itu gitu loh. Nah disitulah ya udah keluarga kita posisikan semuanya keluarga besar. Nah kebetulan kan di rumah makan alang-alang itu kan usaha keluarga besar yang emang dari awal kita merintis keluarga besar Bani Ahmad itu di situ gitu loh. Nah ini Nobita nih sebagai wadah yang buat untuk generasi selanjutnya. Jadi generasi keduanya gimana? Yaudah ayo terus aku gimana om? Yaudah kamu yang mau posisikan gimana caranya biar keluarga adik-adikmu itu bisa ikut jualan di situ, merasakan jualan di situ. Iya, jadi ya udah saya yang ngordinir, adik-adik saya gimana, ayo kita jualan bareng, kita susah senang bareng semuanya, ayo kita melangkah. Dari situlah terwujudlah Kampung Nobita. Gimana caranya nyeting tempat untuk nongkrong gitu sih mas. Tapi keren sih konsep Nobita. Menurut saya ya itu di Brebes emang baru satu-satunya yang tempat nongkrong, tempat ngumpul anak-anak, tapi modelnya food court ya. Salah satu tempat paling luas juga di wilayah Brebes. Ada kayaknya masih luas. Di mana? Nggak tahu. Sementara ini yang saya tahu. Nggak tahu tapi konsepnya sih, konsepnya unik itu ya. Yang kita tahu kan konsep-konsep kayak gitu, konsep rest area. Konsep rest area, bahkan di kampus-kampus kan food court. Ini kan di luar kebiasaan. Orang juga kadang bingung mas, datang ini food court apa kafe? Food court, tapi kok konsep pembayaran jadi satu? Iya, karena kita semua satu keluarga bareng. Dan kadang pun ada orang luar yang pengen lihat Nobita kan lagi rame nih. Mas, aku naruh stand. Mohon maaf Pak, Bu, saya nggak bisa naruh stand orang luar nih karena emang kita MOU-nya di sini keluarga semua. Dan itu komitmen udah keluarga dan itu pun udah full gitu. Mau gimana caranya udah full seperti itu. Jadi ya gimana ada food court konvensional kita kemas menjadi food court yang modern lah, orang tanpa ribet harus satu. Biasanya kan food court konvensional biasa kan orang ke standnya belanja bayar pesan ambil sendiri di situ. Kadang-kadang misalkan pegawai standnya yang nganterin gitu, itu kan ribet kan kayak gitu. Nah kalau di Nobita kan tahu sendiri mas, cukup pesan ke depannya kasir, terus langsung dari inputer kita dan pegawai kita langsung kirim pesan itu by system ke stand masing-masing. Habis itu habis itu dikasih bendera. Salah satu yang unik di Kampung Nobita itu kita dapat bendera nih setelah kita pesan makanan. Carilah yang unik, carilah yang penting. Jadi konsep bendera itu awalnya gimana? Konsep bendera kenapa
Enggak, apa Nama apa nomor ya, bendera ya, kenapa harus bendera negara spontan sih mas. dunia? Itu benar-benar spontan. Kita lagi ngobrol sama keluarga nih, kita lagi rembukan, terus saya nanya tuh, ini anaknya gimana ya? Pakai pas saat orang order tuh pakai nomor, terus dikasih apa namanya, dulu kan pakai gelas semen tuh, semen digelasin tuh, kayak gitu apa gimana? Jangan, kalau pakai nomor udah biasa. Karena Nobita tuh lahir dari yang luar biasa, jadi kita harus benar-benar brandnya benar-benar beda. Oke, apa ya? Oh, ini lagi pas dulu tuh zamannya apa ya? Piala Dunia. Euro apa gitu? Euro Ya, pas bener nggak sih 2020 tuh kalau nggak salah apa gitu, lupa. Pokoknya terinspirasi dengan bola. Oke, kita bendera aja kayak gitu. Pernah nggak sih itu sampai kehabisan bendera gitu loh, karena saking banyaknya pengunjung yang datang? Sering mas. Sering. Alhamdulillahnya. Gantinya pakai apa? Bendera parkir. Partai. Bendera Aduh mau deh. Keceplosan. Enggak. Kita akhirnya kalau misalnya kehabisan pun, dulu tuh masih awal-awal kita masih bingung, akhirnya pakai sebut nama sampai si partner kerja kita tuh, tim kita tuh keliling bawa toa kayak tukang tahu bulat gitu ya. Atas nama siapa? Iya, atas nama ini. Nama cinta. Cinta-cintaan aja kayaknya. Masih kan santai atas nama cinta. Itu seceh. Ini pengunjung yang iseng atas nama. Iya, dulu ya itu pas pakai atas nama ternyata masih kurang bagus nih, kurang efektif lah. Akhirnya ya kita mungkin dari teman-teman yang udah pernah main ke Nobita sih, pasti setelah pesanan semua kelar, pasti kita tanyain mau ada tambahan nggak. Kalau nggak ada tambahan, bendera kita ambil. Nah itu meminimalisir kekurangan bendera. Awalnya juga kaget mas, bingung, pesanan belum semua, ada kadang kreditnya pesanan belum datang semua, tapi bendera habis, ya mau nggak mau kembali lagi ke atas nama seperti itu. Cuman kadang ke atas nama itu banyak missnya, akhirnya mau nggak mau kita sekarang menyediakan di kisaran 200 benderaan. 200 apa bendera dunia ada berapa? 100. Oke. Yang tadinya cuma 80 bendera, kita sediakan di 100 lebih lah, 150 dunia itu ya. Iya. Israel nggak ada. Israel nggak ada, jujur aja. Kalau ada yang datang mau, mas aku pesan bendera Israel, nggak ada. Sayang sekali. Israel. Nah, berarti udah berjalan mau 2 tahun ya, Desember ya. Ini di anniversary 2 tahun mau ada gebrakan apa nih kira-kira? Waktu 1 tahun kemarin tuh kalau nggak salah itu kan Triswaka ya, manggil Triswaka itu ya. Iya, kita ada Triswaka kemarin. Nah ini yang 2 tahun apa nih, manggil Dewa 19 apa nih? Kalau di ulang tahun kedua ini kita emang prioritaskan untuk kebutuhan lokal aja sih mas. Jadi kita angkat benar-benar yang lokal pride lah. Kayak misalkan festival, kayak dulu tuh pernah ada festival jajanan. Oh iya. Kita bakal angkat lagi tuh festival jajanan tradisional. Diadakan setiap hari Minggu itu ya. Iya, kan dulu udah kelar dulu, nanti kita mulai lagi di saat waktu yang tepat. Nah, ini nanti di ulang tahun kedua mungkin kita bisa mempersiapkan itu. Sama nanti ada beberapa event kayak apa namanya? Festival, pengennya sih ada festival band untuk khusus anak SMA. Terus ada lomba buat fun battle kopi gitu untuk umum wilayah. Ya pokoknya wilayah terdekat tapi umum gitu, terserah mau dari Cirebon, Kuningan, Majalengka, terserah. Kalau kita emang ada yang jauh pun dari Jakarta, kita juga siap menerima seperti itu. Nah sama nanti ada festival tanaman anggur. Ini kan tanaman lagi naik nih, insya Allah kita akan munculkan itu. Dan semua acara itu nanti kita bergandeng sama komunitas-komunitas lokal yang ada di sekitar Nobita. Jadi benar-benar kita manfaatkan komunitas yang ada untuk bareng-bareng naik gitu. Bareng-bareng naik, kita bareng-bareng up. Brebes ada loh seperti itu. Jangan cuma hanya nama Brebes kayak Brebes sepele. Kan pernah nggak sih kayak misalkan kita lagi di luar kota, dari mana? Misalnya apalagi kita ke Jawa Timur, Brebes, Brebes milih ya, pasti kayak gitu milih ya. Lokasinya. Lokasinya.
Malah ada yang nggak tahu bro. Malah ada yang nggak Brebes tahu. tuh mana? Kalau dibilang Punten kayak Cirebon, oh baru Ya. tahu. Nah itu Cirebon Brebes sebelahnya. Oh iya. Nah Yang jalannya rusak ya dulu kan gitu. betul. Oh. Jalannya hancur Iya. ya. Emang sampai sekarang pun ya masih hancur. masih hancur. Nah itu gimana caranya? Orang bisa ditolong ya, pemerintah orang bisa ya. Betul, orang bisa. Emang Emang bisa. relay kayak gitu ya. Dari situlah gimana caranya nama Brebes itu biar benar-benar kita angkat melalui kegiatan-kegiatan nanti di ulang tahun kedua. Kegiatan positif lah ya. Ya betul seperti itu. Nah waktu tahun pertama itu saya penasaran kenapa ngundang Triswaka. Ini nih. Pas ulang tahun pertama ya terus Iya. ya. Itu juga bukan kebetulan sih, bukan. Emang kita udah sharing sama sahabat Nobita namanya. Sahabat Nobita itu kalau teman-teman tahu itu apa namanya ya? Kayak konsumen yang sering apa namanya? Pelanggan tetap. Pelanggan ya. Ya. Pelanggan tetap lah. Pelanggan tetapnya Kampung Nobita. Kita namakan Sahabat Nobita. Kita di situ udah sering diskusi juga dulu, sering kan kita ada grupnya tuh. Kita Kita grup Sahabat Nobita, kita sharing, misalkan sharing kayak hadiah-hadiah pun di situ juga, Pak. Misalkan promo-promo pun pasti utamakan di grup grup ya. itu, grup WhatsApp itu. Nah, kita sharing dulu tuh mau siapa pilihannya dulu tuh antara Triswaka, terus boleh sebutin semua ya? Boleh. Woro Widowati sama satunya apa ya? ST12 kalau nggak salah, Charlie ST12. Nah kita di tiga itu tuh, meskipun Charlie aslinya nggak sebanding sama dua itu. Dua itu kan karena ya namanya orang baru, YouTube baru naik Iya. ya. Kalau Charlie kan emang artis nasional yang emang benar orang terkenal semua. Nah, Musisi kita lawas. musisi lawas bener-bener jos lah kalau Ali 5. Nah kayak nanya tuh gimana kita kerucutin mau kemana nih, mau pengennya yang lagi rame aja mas, yang ini mau mana, mau Woro atau mau Alili apa mau itu, pada banyaknya ngevote-nya ke Triswaka. Ya mau nggak mau dong, kita emang ya udah dari Sahabat Nobita aja pengennya Triswaka, ya udah kita munculkan lah Triswaka. Akhirnya di situ kita deal-dealan di bulan September kalau nggak salah. September kan masih belum viral banget. Kita ngelakuin kita ulang tahun di Desember tanggal 1 kalau nggak salah. Tanggal 6 dulu. Nah kita dealan di September tuh, kita berangkat ke Jogja, terus sama tim itu berangkat ke Jogja, kita ngedealin, alhamdulillah mau, dan mereka juga terbuka seperti itu. Nah akhirnya terjadilah yaitu Triswaka. Rokok seslop, benar rokok seslop. Nah kalau ngomong kalau ngomongin kayak hal negatifnya boleh nggak sih sedikit-sedikit? Sepil lah, Sedikit. Sedikit lah. Ini yang selagi itu fakta, Iya. bukan kebohongan nggak apa. kalau saya sih kemarin lagi pas si Triswaka viral-viralnya dengan kasus yang negatifnya ya, itu kan ada yang ngepost juga, ada yang kondisi Rambut ya. kok dikat ya. Kalau yang Triswaka itu kan yang kemarin pas viral-viralnya itu, emang di kita juga pas lihat kemarin pada posting ya, jujur saya pribadi ketawa ya, itu udah emang kayak gitu, dulu juga kayak gitu. Jangankan rokok seslop, kayak punten tim saya, karyawan saya yang emang benar-benar kerja buat kita gimana caranya acara itu sukses aja, mau foto bareng nggak bisa mas. Bener-bener ya mungkin yang Sahabat Nobita yang pada datang mungkin kecewa juga nggak bisa foto. Emang karakternya seperti itu, kayak ibarat nggak mau inilah. Ya eksklusif banget. Iya benar-benar eksklusif. Padahal kan kamu siapa? Kamu lo baru, maksudnya kayak gitu loh. Kayak dulu aja kan acara ini kan Ali ini kan pernah ke Nobita kan, nyampe malah bikin video klip 12 lagu di situ. Iya, saya lihat itu. Saya jujur situ keren, perbedaannya benar-benar. Ya saya kan baru nanganin 2 artis itu tuh lagi pas ulang tahun pertama itu. Saya terusnya kenapa Alili aja yang kelas nasional pun dia mau nyampe manggil karyawan saya lagi nganterin, bukan karyawan ya, kayak partner kerja saya pun lagi nganterin makanan sama minuman ke tempat kru lagi baru duduk, udah nganterin terus kan liatin mau foto enggak, Alili pun nyampe ngomong kayak gitu, mau foto enggak.
Nah si Triswaka boro-boro mas minta foto, saya Artinya minta dari dua artis ini iya memiliki perbedaan jauh. Saya mas mau foto teman-teman di sana boleh nggak? Aduh mas saya besok harus berangkat ke misalkan dulu tuh berangkat ke Kalimantan, nggak bisa mas gini-gini. Mas tolong, aku bilang ini soalnya acara sukses tuh gara-gara mereka loh, aku bilang bukan karena saya, karena mereka gitu. Gak bisa mas gitu, akhirnya udah aku di situ kecewa, udah pulang. Aku terserah bahwa aku melintir, dia pulang naik jemputannya dia, saya udah amat nggak mikir, udah terserah. Kecewa, bener-bener kecewa paling berat di situ. Ya itu yang paling beratnya. Yang paling entengnya dikit nih, yang paling entengnya itu masalah rokok slop itu bener, emang iya. Rokok Surya itu benar. Rokok Surya itu bener. Yang masalah itu ya, yang masalah Surya itu awalnya saya dikasih tahu sama manajer itu emang harus menyediakan rokok buat Triswaka. Pertamanya Sampurnamil mas. Oh dari pihak manajer. Dari manajernya di Jogja tuh udah ngomong mas sediain buat Mas Tri Sampurnamil ya. Satu slop oke, aku bilang. Kalau masalah kayak gitu insya Allah lah, buat masalah konsumsi insya Allah kita sediakan karena kita juga jualan makanan minuman kayak gitu. Oke kita sediakan. Udah saya sediakan, Mas Tri datang lah pagi-pagi dini hari jam 2 datang salaman, terus pas ngeliat rokoknya langsung komentarnya apa? Mas kok Sampurnamil? Saya lo Surya ini rokoknya. Terus gimana mas? Ganti, saya nggak mau tahu loh. Malam mas tutup, aku bilang. Oh ya udah kalau kayak gitu besok diganti ya. Oh iya ya siap. Terus saya mau makan mas. Kalau bisa di sini kasihnya apa? Saya bilang kalau malam saya udah nyediakan nih mas. Ada lagi nggak? Ya udah mau sate mas. Ya udah sate kambing. Sate kambing lah. Terus rokok oke lah. Saya ya ibarat rada kecewa sih mas. Udah saya belikan satu slot Sampurnamil kan. Mereka nggak mau tanggapannya kayak gitu, kayak ibarat saya nggak mau, pokoknya saya pengennya Sampurnamil, kalau nggak mau ya udah saya pengennya Surya gitu. Yang dari pihak manajernya iya. Sampurnamil. Iya. Nah saya belikan sate juga tuh, saya lanjut lagi belikan sate sama tim udah datang ngasih sate udah datang, yang terjadi sama mereka apa? Tidur. Satenya datang tidur. Iya satenya datang tidur nggak dimakan sampai pagi. Dan ya gimana ya, kok dari situ dari awal juga kok udah kayak gini sih tingkah lakunya. Tapi pagi-pagi saya ketemu lagi nyamperin, kan itu tidurnya di rumah om kan, karena hotel dari Nobita ke hotel kan agak jauh tuh, dan emang cari hotel yang kelas yang dia mau kita nggak bisa menyediakan karena emang rata-rata di sini ya seperti itu gitu. Akhirnya kalau mau ini ada emang kita fasilitas kita kasih full. Kayak misalkan ada kebetulan di rumah sana juga yang dia tidur ada kolam renang, ada pokoknya ibarat fasilitas hotel yang dia mau lah udah ada kayak gitu. Nah pagi saya samperin ke sana ke rumah, terus tanya, nih mas rokoknya? Oh iya rokoknya. Terus dia malu sendiri, iya mas ternyata bukan si Trinya yang ngomong tapi partnernya bilang, mas maaf ya semalam salah koordinasi, harusnya sih dari manajer ngomongnya Surya tapi ngomongnya Sampurna ya. Iya ya udah nggak apa-apa sih mas, santai aja, masih bisa dijual kok. Kalau saya kan berpikirnya karena saya juga jualan rokok, udahlah nggak usah dipikirin macem-macem, masih bisa dijual Sampurnamilnya gitu. Kecuali memang Sampurnamilnya diminta juga beda terlalu kayak gitu. Kemaruk ya. Gitu. Nah itu akhirnya dia sampai malu sendiri minta rokok, maksudnya salah ya kan, dikiranya kita salah, mungkin dia nyampe kayak nadanya emang gak suka pas malam-malam tuh kayak ibarat ini sih gue lo harus nyediain kemauan gue gitu, intinya kok kayak gitu sih, ya udahlah ngikutin aja ya. Oke siap. Pokoknya perbedaan sama yang artis nasional yang udah saya pernah benar-benar datang pun dia ngomong minta macam-macam, yang artis nasional pun kayak cari pun nggak minta macam, kok ini beda gitu. Ya saya mohon maaf ya, maksudnya kalau emang ada yang lihat ini pun saya bukan jadi pembanding, maksudnya emang realitanya seperti ini. Saya baru terbuka sekarang karena dulu lagi pas viral-viralnya saya juga di Facebook sampai di tag ini apa bener apa ini bener sampai bener saya nggak berani ngomong karena ya itu kan sebuah privasinya mereka. Tapi mungkin di sekarang agak dibuka, boleh kali dibuka. Artinya kita ketika mendatangkan
tamu kita juga harus menjamu kan. Iya, Tapi kan setidaknya itu, orang yang kita jamu itu juga harus Menghargai. menghargai kita. apa yang udah dikasih lah intinya kayak gitu. Berarti Kampung Nobita ini memvalidasi ya berita-berita Triswaka, ya, betul sekali. berita-berita yang miring tentang Triswaka. Yo, ya, Tapi itu ya, validasi. Tapi orangnya asik sih, maksudnya ya banyak intinya ada kekurangan kan, setiap orang kan pasti ada kekurangan ada kelebihannya, tapi kok fullnya banyak kelebihannya kok. Asik ya orangnya. Asik ya. Asik. Kalau di depan kamera. Nggak tahu kalau itu nggak tahu. Asik kok, enak Waduh. orangnya asik intinya. Ceplosan. Nggak tahu kalau itu. Nah, berarti ini di ulang tahun kedua nih nggak ada ya yang ngundang-ngundang artis lagi, nggak ada. Gestar belum, nanti Atau kita masih rahasia. nggak tahu, nanti pokoknya intinya ada kejutan-kejutan yang lain lah. Berarti ini selama 2 tahun Kampung Nobita berdiri ya salah satu suka dukanya itu ya. Nah sekarang tadi kan Mas Rizky sudah menceritakan berbagai macam duka-dukanya. Nah Iya. sukanya gimana lah, coba ceritakan. Ya, sebagai pebisnis muda nih, entrepreneur muda, kan maksudnya ya jiwa muda lah, masih berapi-api untuk mengkoordinir segitu banyak teman-teman di Kampung Nobita kan juga gak gampang. Suka dukanya. Kalau dibilang suka duka sih, kayaknya kalau orang yang denger sih aslinya duka. Cuman kalau saya ya nikmatin aja. Itu insya Allah jadi Bagian dari proses ya. proses. Kalau kita nggak berani memproses ya stuck ilmu kita segitu-gitu aja gitu. Kalau si sukanya itu kayak misalkan awal nih, kayak misalkan awal saya keluar dari kuliah, lulus kuliah, coba siapa yang bingung kan dipegangin, nih ada 16, kita ngerekrut 16 orang, kamu gimana caranya mengelola tim kamu 16 orang. Di situ senang, wah anjing aku mengelola 16 orang nih, yang tadinya bentar kayak warung baja paling cuma karyawan 3, aku 16 orang nih, gimana caranya? Susahnya aku gak bisa ngomong di depan orang, aku gak bisa ngomong, ilmuku masih jauh, gak bisa gimana caranya manajemen orang seperti apa, SDM itu gimana, tahu karakter seperti apa, kita menjalankan gimana namanya kerja tim tuh biar kompak seperti apa, kita nggak tahu di situ. Akhirnya ya mau nggak mau belajar, Mas. Karena kita tuh kalau stuck dengan ilmu kita gitu aja juga nggak bisa, karena kita udah terjun di dunia nyata loh, bukan dunia akademik lagi. Kalau dunia akademik mungkin kita bisa idealis, aku nggak bisa ngobrol sama orang, ya udah orang yang harus bisa ngobrol sama aku. Tapi pas saat misalkan saya udah keluar dari dunia akademik, gimana caranya saya juga harus ngajarin orang gitu. Saya harus ya ngikutin orang nih gitu. Nah itu ngelola orang, terus gimana caranya ya kayak gimana nih kamu bisa membangun branding yang namanya Kampung Nobita. Orang yang tadinya memandang Kampung Nobita apa, jadi pas ditanya kamu dari mana, saya dari Brebes. Oh rumahnya deket Kampung Nobita nggak? Nah, gitu ada kadang-kadang. Nah, bukannya maaf nih, bukannya menyombongkan. Kadang kan pasti ada yang ngomong kayak gitu tuh. Nah itu alhamdulillahnya saya belajar, padahal saya masih belajar ya, masih bener-bener saya juga masih ya ilmunya masih cetek banget lah daripada yang udah senior yang lain. Saya gimana caranya membangun sebuah brand Nobita itu bisa harus dikenal sama dunia luar, nggak cuma hanya untuk di daerah sekitar Nobita aja. Itu sukanya bisa bangun brand ya. Sekarang juga masih terus belajar, masih terus belajar. Yang tadinya nggak tahu cara belajar mengelola SDM seperti apa, akhirnya sharing sama orang, ikut pelatihan kemana-mana. Maksudnya ya bukan kemana sih, intinya saya sharing sama orang, ikut pelatihan juga tentang SDM gimana cara ngelolanya, terus pelatihan juga tentang marketing seperti apa, dan sharing sama teman-teman tentang marketing, sama keluarga juga sharing. Akhirnya yang tadinya saya ilmunya saya idealis, ini loh SDM tuh harus kekeluargaan, kita harus sering curhat sama karyawan, nanti si karyawan bakal ngerti dan dia nggak bakal keluar. Ternyata apa? Keluarga saya ngomong, kamu nanti bakal di situ, kamu yang bakal disepelein. Enggak lah, aku coba dulu. Akhirnya aku praktekin dulu, ternyata hasilnya ya itu yang diomongin sama keluarga saya, sama om saya itu dibilang kamu bakal nanti mentok sendiri. Iya, itu terwujud Mas. Sampai saya nangis tuh di situ ya, emang karena saya masih mempertahankan idealisnya. Nangis tuh karena kenapa aku baru sadar sekarang, emang ya perlu ditegur dulu sih Mas. Kita yang namanya orang kan perlu proses dulu, perlu dilakuin dulu. Harus ngerasain, harus merasakan dulu di situ. Nah dari situlah saya aku masih lemah nih di bagian SDM, nih ngelola SDM.
gimana caranya, ya saya nyari di situ, sharing-sharing sama teman-teman. Terus hanya ada pelatihan, saya berangkat pelatihan dulu tuh tentang STM di Jakarta. Saya pelatihan, saya berangkat 3 hari, pulang bukannya tambah senang tapi tambah pusing. Pusing ya, karena memang bebannya nambah juga. Ternyata nambah. banyak yang diperbaiki ya. Banyak. Ya. Nah betul, setelah ikut pelatihan tau nggak mas, itu kalau menurut saya sih ya itu duka tapi ada senangnya juga. Ya di balik duka itu kan nanti ada gimana akan dinikmati. Nah iya, itu saya keluar habis ikut pelatihan, saya keluar langsung karyawan saya 12 orang Dari 16 orang ini. enggak, udah posisi udah naik di bulan Oktober 2021 itu udah naik di angka 25 atau 27 gitu. 12 orang. Waiters bersih 0 kosong sampai ke kasir, terus kasir hilang 1, terus koki hilang 2, sampai ke kepala kokinya pun hilang. Jadi ya. Nah di posisi itu apa yang Mas Riki lakukan? Kenapa kan? Mas Riki cuma sendiri, misalkan cuma beberapa karyawan, sedangkan harus menghandle seluruh karyawan yang keluarnya itu. Ya di saat perusahaan kita lagi oleng, misalkan di saat usaha kita oleng, jangan mau diem aja, kita harus bergerak terus. Ya entah kita terjun lapangan sedikit, terus nanti kita sambil nyari orang lagi, hiring lagi sambil jalan, terus memposisikan teman-teman yang tadinya kerjanya cuman bagian kopi aja, tapi gimana caranya bisa nganterin. Jadi tetap yang namanya Nobita tuh, karena kita slogannya buka setiap hari, tetap buka setiap hari. Jadi meskipun kita kekurangan orang, tapi alhamdulillah antusias customer kita malah tambah meningkat mas. Jujur di bulan Oktober itu, di saat kita kehilangan teman-teman, tapi Allah ngasih, benar-benar ngasih rezekinya nambah, pelanggannya nambah, omset kita benar-benar naik seperti kayak di bulan puasa lebaran seperti itu. Makanya alhamdulillah banget berkahnya setelah belajar tuh seperti ini. Dan emang setelah pas saya belajar di sana pun dibilangin, kamu jangan sampai pulang dari sini ada masalah kamu nangis, kamu harus kuat, karena kita tuh bukan Superman. Kamu misalkan kayak gini, kamu kan punya tim, gimana caranya dibikin jadi super tim, bukan Superman aja mati sendirian tuh mati kan, bener nggak? Nah, masa kamu mau ikutin Superman? Nah, di saat misalkan tim kita pecah, ya udah. Di saat tugas seorang leader adalah yang saya pelajarin ya. Leader itu di saat misalkan perusahaan atau misalkan tim kita lagi terpuruk, leader itu jangan sampai mengeluh di depan tim, jangan sampai mengeluh di depan tim, jangan kelihatan lesu. Itu harus tegas, harus kuat, meskipun senyum-senyum di belakangnya mah pulang-pulang, waduh pusing kayak gitu kan. Tapi ya nikmatin, alhamdulillah proses, karena saya berfokus kepada proses ya, alhamdulillah jalan proses itu ya hasilnya ngikutin gitu. Situ hiring terus alhamdulillah di Oktober lah, setelah Oktober udah jalan, SOP baru lagi tuh mulai 1 Oktober tuh kita mulai perubahan SOP baru lagi. Dan alhamdulillah sampai sekarang teman-teman udah bisa jalan dengan tugasnya masing-masing. Dan yang emang benar-benar dibilangin sama mentor saya pas di saat sana pun, kamu apa kekurangannya? Saya nggak tahu, padahal tugasnya udah job desk-nya udah ada, tapi kok masih belum bisa jalan ya? Ditanyain lagi, di breakdown lagi kenapa? Ternyata kesalahan saya pribadi, saya tidak melepas kepercayaan penuh ke tim saya masih ngembel-ngembel. Jadi kan perusahaan kalau masih ada si leader itu masih nggak ngasih kepuasan penuh ke timnya, ya perusahaan bakal ngikutin si leader terus gitu. Maksudnya bisa naik terus tanpa ada orang itu, ya perusahaan nggak bakal jalan kalau tim emang nggak tahu ranahnya gimana. Tapi setelah saya kasih penuh semuanya tentang SOP kerjaan, semua kasih kepercayaan, alhamdulillah sampai sekarang, makanya saya bisa duduk di sini bisa jalan-jalan tanpa perlu memonitor langsung tapi semuanya alhamdulillah jalan gitu. Tapi memang kadang karyawan memang harus begitu sih, harus mas, harus begitu ya. Namanya kalau kadang kan kayak gini mas, kadang orang kan bilang gimana caranya kita bikin bisnis itu autopilot. Emang gimana ya, kalau autopilot emang benar mas ada, cuman posisinya kalau di saat kita masih di situ masih berkecimpung, jujur bisnis itu nggak bakal bisa autopilot. Tetap kita sebagai tugas seorang leader harus monitoring
Terus kalau misalkan perusahaan kita lagi ngedown, gimana caranya kita ngasih semangat, coaching ke teman-teman semuanya biar semangat lagi, biar target kita naik lagi. Yang kita misalkan target agak turun nih, nah sekarang kalau udah mulai agak turun jangan dilepas, jangan cuma hanya lihat aja, jangan hanya cuma monitor. Kita terjun, tapi bukan tugas seorang leader itu bukan terjun untuk jualan ya. Tugas seorang leader adalah ngasih motivasi ke teman-teman, gimana caranya mereka harus tahu tujuan kita apa. Kita harus tercapai dari tim, dan leader itu bisa tujuannya bareng gitu, tertuju bareng gitu, targetnya bareng gitu lah. Nah gimana caranya kita mendoktrin teman-teman, bukan mendoktrin sih, ngasih pandangan lah, biar ayo ini loh kamu aslinya bisa, kekurangannya apa, ini loh bisa dikejar, kalau emang kamu bisa ngilangin ini, kamu ini, nah kayak gitu lah. Kita kasih motivasi, kita kasih coaching pembelajaran, kamu belum bisa apa, kita ajarkan. Kalau misalkan dari kitanya udah nggak bisa mentok, nggak bisa ngajarin, keluar di situ, ayo kamu keluar, mau kamu belajar di mana, saya kasih pelatihan. Itulah tugas seorang leader gitu. Aslinya seperti dia. Mungkin barangkali maaf nih, barangkali ada kata-kata yang saya salah, saya juga masih belajar, masih benar-benar. Tapi ya emang masuk akal sih. Kalau leader masih ngerencokin ya repot. Kadang karena bawahan juga mau melakukan sesuatu, kadang ragu juga. Iya, masih ada ketakutan. Bener nggak ya? Kayak gitu. Intinya kayak gini mas, kalau dari teman-teman melakukan kesalahan, dari partner kita yang melakukan kesalahan, jangan disalahin. Wajar. Saya pribadi juga, karena saya berpatokan sama diri saya sendiri ya, saya juga banyak melakukan kesalahan kok sebelum saya sekarang udah bisa sedikit-sedikit gitu. Saya juga banyak melakukan kesalahan, tapi ya kesalahan itu sebagai buat ladang kita pembelajaran. Setelah salah ya jangan diulangi lagi. Kalau kamu pengen maju, kalau kamu pengen pengen bener, kesalahan itu buat jadi pengalaman, tapi nanti kita pembenaran dari diri kita sendiri gitu loh. Jangan diulangi lagi lah. Wajar gitu. Belajar dari kesalahan ya. Berproses untuk praktekkan. Iya, jangan cuma teori tapi dipraktekkan. Kalau ngomongin yang agak sensitif gitu, gimana? Omset aduh. Boleh sepil ya nih, omset Kampung Nobita per bulan berapa nih? Per bulan. Rata-rata aja. Rata-rata per bulan. Ya. Per bulan boleh saya bisikin dikit nggak? Boleh. Berapa? Pokoknya mobilnya satu. Mobil. Gak tahu mobil bisa buat. Ambil kan mobil-mobilan. Corona 88 yo. Mobil-mobilan. Murah. Cuman lah ya, kadang-kadang namanya omset kadang naik kadang turun. Minim kan mobil kan tadi, berarti kan kalau di atas itu bisa. Tebak mobilnya dulu, kalau Corona 82 kan murah. Ya, expander. Ya rata-rata hampir 2 expander 1 bulan boy. Alhamdulillah, amin. Target itu. Ya hampir kurang lebih seperti itu. Gokil. Nggak tahu ya makanya ya, intinya itu mah bukannya saya pamer, enggak. Iya, kita buat motivasi, buat semangat teman-teman aja gitu. Bisa kawin lah 1 tahun. Alphard 2. Alphard. Pencapaian nih sekarang di usia 24 tahun, pencapaian apa yang sudah Mas Kiki dapatkan dari perjalanan ini? Pencapaian, kalau bilang pencapaian takutnya dikira ria, boleh nggak namanya? Nggak apa-apa kan Dawi? Ya. Kalau pencapaian tuh jujur pas saat saya rasakan sekarang banyak perubahan sih dalam diri saya. Saya mungkin lebih ketata lagi ya, meskipun masih ada spill kekurangan, pasti setiap orang juga pasti punya kekurangan. Lebih ketata lagi untuk cara ngomong seperti ini, cara menghadapi orang, cara mengelola orang, itu yang saya rasakan perubahannya lebih ketata lah. Nah, pencapaiannya saya pada saat ingat banget saya mau mulai bisnis Kampung Nobita ini, saya di meja kerja saya itu saya tempelin gambar kayak gini. Enggak gambar. Yang pertama itu ada peta tadinya. 1 tahun pertama pencapaian pengen ada peta. Peta itu apa? Peta itu
ada 2 kota yang emang saya lingkarin. 2 kota itu buat apa? Buat cabang. Tadinya 1 tahun saya melangkah, saya pengen ada cabang. Tahun kedua ada gambar Ka'bah. Nah, ada gambar Ka'bah. Nah, gambar ketiga pengen sesuatu kayak misalkan pengen bikin rumah lah, ini ada gambar rumah tadinya kayak gitu. Ya awal saya nempelin itu kayak tim kerja saya pun, partner kerja saya pun pada ketawa, ngapain mas nempelin itu? Lihat aja. Ini gambar keempat wanita. belum belum berpikir. Sebenarnya kalender. Ada kalender. Gambar wanita sih kalender aja. Kita Willy ya. Tuh. Nah, itu pada sama ini. Di situ pada ketawa mas, jujur pada ketawa. Ngapain nggak nempelin itu? Lihat aja nanti juga kewujud. Tapi setelah jalan 1 tahun, alhamdulillah, kaderullah Allah belum mewujudkan impian saya yang pertama. Tapi saya berpikir udah itu target. Yang penting proses terus, dihajar terus prosesnya. Kalau kita berpikir dengan masalahnya, misalkan masalah kita kok 1 tahun nggak kecapai nih, malah nanti jadinya kepikiran itu aja, padahal masalah-masalahnya banyak gitu loh. Gimana cara membaca? Iya, yang harus dipecahkan masalahnya. Ya udah, ikutin proses aja lah, ikutin proses. Alhamdulillah kewujudlah cabang ini di tahun setelah pertama, tapi sebelum kedua, pertengahan. Alhamdulillahnya Allah mewujudkan impian saya yang pengen buka cabang, wujudlah. Kemarin kebetulan kita baru buka cabang store minuman namanya Kampung Nobita Express. Kita hadir di Kabupaten Kuningan, wilayahnya di Cipingbin. Kita alhamdulillah Allah mewujudkan itu. Nah, di gambar kedua nih kita lanjutkan lagi ya, di lanjut kedua saya juga bingung mas, dan alhamdulillahnya Allah mewujudkan yang saya masih gimana ya, jujur saya juga masih nol putu lah tentang saya beribadah, juga masih bolong-bolong bagaimana. Allah mewujudin lagi nih, setelah saya membuka cabang, Allah ngasih rezeki, saya bisa memberangkatkan ibu saya. Pengennya kedua orang tua ya tadinya, karena budget saya masih kurang waktu itu. Saya cuma hanya bisa memberangkatkan 1 dulu nih ibu, aku bilang, karena saya berpikirnya gimana caranya di umur 24 tahun dari kecil sampai gede, meskipun orang tua tidak menuntut kamu gimana hasilnya, tapi saya berpikir sadar diri lah, saya 24 tahun gimana caranya bisa membahagiakan orang tua dulu, baru diri saya. Nah, saya di situ Bu, ini alhamdulillah ada rezeki, dan orang tua pun kaget ya. Di situ yang nangis bareng lah, di situ benar-benar ini kamu beneran ya Bu, udah nadarnya aku seperti ini Bu, nadarnya aku pokoknya setelah 2 tahun gimana caranya Ibu bisa berangkat seperti itu, atau Bapak, karena pengennya dua-duanya, tapi Allah masih wujudin satu ya, ini Ibu dulu. Tapi ya Allah mau wujudkan doa-doa kita semua juga, keluarga juga. Alhamdulillah kebetulan keluarga besar ada program buat berangkat umroh bareng. Jadi mau nggak mau itu harus dijatah, kebetulan harus diambil jatahnya. Kebetulan keluarga saya dapat jatah 2 slot, akhirnya Bapak ikut berangkat. Allah benar-benar wujudin Allah di tahun ini. Alhamdulillah banget bisa ikut berangkat bareng sama keluarga besar. Seperti itu ceritanya. Ada slot kosong lagi. Ada, dapat jackpot. Tinggal ya saya berproses lagi memperbaiki diri saya yang memang benar-benar masih jauh di luar kata sukses. Saya pengen benar-benar gimana caranya saya berguna buat diri saya sendiri dan orang lain tentunya. Kayak gitu sih. Yang keinginan ketiga belum nih, kayaknya lagi proses gimana caranya nih. Yang gambar rumah itu. Iya, gambar rumah baby. Rumah siput. Tapi ya insya Allah lah nanti ya. Insya Allah. Terwujud. Minta doanya aja. Yang semoga ya Kampung Nobita bisa berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Pendapatan makin meningkat, dan memang ya tetap menjaga pelayanan juga. Betul. Kualitas. Keren.
Nih, ngomong-ngomong kita udah di penghujung Penghujung acara ini. penghujung acara. Ya, buat eh, Mas Rizal ini kasih pesan-pesan aja untuk teman-teman yang mau memulai usaha kah, teman-teman yang baru mau merintis, gimana sih kiat-kiatnya, Iya. tips-tipsnya. Tips sukses menjadi Biar- seorang pebisnis. Kalau nggak goyah itu nggak mungkin namanya. Nggak mungkin, Kita hidup nggak pasti mungkin. goyah. Saya juga masih gini-gini Tapi gitu. gimana caranya kita tetap bertahan Ah, di dalam guncangan badai kehidupan ini. yang pertama ya, boleh ya saya lanjut nih. Yang pertama itu teman-teman harus nyiapkan mental sih. Karena mental, kalau kita awal mental kita nggak kuat, itu bakal nanti saat kita ada terjun atau goyang sedikit bakal hancur. Itu yang harus dipersiapkan, yang poin pertama, mental. Terus sama apa? Dua, konsisten. Teman-teman harus konsisten, apa yang dilakuin, apa yang dicita-citakan, apa yang dipenginin itu harus, ya udah konsisten aja. Tapi diiringi dengan dihilangkan rasa idealismenya. Kita harus ngikutin pasar, kita harus ngikutin kemauan yang kita tuju. Jangan sampai kemauan kita pengennya ini tapi semua orang harus ngikutin kemauan kita, kan nggak bisa. Ya. Apalagi di dunia usaha kita nggak bisa. Aku misalkan kayak gini, mau jualan, punya produk teh nih misalkan, aku punya tehnya aku tuh enak beda, terus aku tawarin ke misalkan anak bayi yang baru lahir, kan nggak mau, pasti otomatis nggak bisa gitu, nggak mau. Si market itu bukan marketnya di situ. Kalau teh, gimana caranya kita tahu dulu market yang dituju apa, terus kompetitor mana yang dituju, terus misalkan peluangnya gimana, daerah di mana, kalau kita mau usaha mencakup berapa penduduk, dari situlah muncul baru produk. Kalau kita udah cakup berapa penduduk, dari situlah muncul baru produk. Kalau kita udah tahu marketnya, kalau kita tahu kompetitornya, kalau kita udah tahu ruang lingkupnya kita kemana aja, produk baru muncul. Jangan produk dulu baru semuanya muncul, tapi produk apa yang itu dulu, produk terakhiran, produk ngikutin. Artinya untuk mengantisipasi kegagalan produk. Nanti kita jangan idealis, kita pengen misalkan aku pengen buka misalkan penjual korek api. Nah, kamu jualan di orang yang tukang ngevape, ya nggak bakal jalan. Korek api sih gua ngomong apa bro ya. Nah itu harus itu. Tadi poin ke berapa ya mas? 3 ya? 3. Tadi ketiga apa? Kedua apa tadi? Ketiga. Poin ketiga harus sabar. Semua proses itu nggak ada yang langsung jeblek tinggi, nggak ada. Semua itu proses harus sabar, ngikutin alurnya. Yang penting teman-teman punya target, fokus kepada prosesnya, jalanin, praktekin. Kalau udah tahu salah, ya udah jangan diulangi lagi. Ibarat kayak gini, boleh ngasih quote dikit nggak? Boleh ngasih quote dikit ya. Kayak gini.
Oke, kita udah di penghujung acara banget nih. Betul. Karena kita juga sudah memberikan sedikit motivasi buat teman-teman. Iya, kita udah sharing-sharing nih sama Mas Rijal, CEO Kampung Nobita. CEO Kampung Nobita. Internet termuda di Brebes ya. Salah satunya menikah lagi. belum menikah. Oh, sayembara. Ini kan jadi target keempat ya. Target keempat menikah. Udah buka omongan ya. Aduh, repot ya. Empat masuk apa? Berat. Pajangan empat masuk. Iya. Iya nyebutan. Enggak, itu hanya sebagai motivasi teman-teman aja. Aslinya nggak dapat segitu sih. Enggak nih. Oke, terima kasih banyak nih buat Mas Rijal mau menyempatkan waktunya hadir di Brebes Undercover. Mohon maaf apabila jamuan dari kami seadanya, ada kurang-kurang, ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Siap. Tetap Kami selaku tim dari Brebes Undercover pamit undur diri. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Dan kepoin juga ini Instagram kita ini Kampung Nobita. aktif banget di sosmed. Betul sekali ya. Promo apa semua di share juga di sosmed. Follow Instagramnya Kampung Nobita. Jangan lupa juga follow Instagramnya Brebes Undercover. Undercover. Itu di situ banyak potensi-potensi yang Yang undercover lah. Undercover pokoknya. Di up itu di situ banyak. Oke, kami Brebes Undercover mau undur diri. Ya, apa ya? Oke, sekian dulu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brebes Undercover, channel Undercover.